Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah di wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pada Jumat pagi, pencarian korban dari tenggelamnya KMP Yunisi di perairan Selat Bali masih terus berlangsung. Pencarian yang memasuki hari keempat ini, tim SAR gabungan memperluas jangkauan pencarian. Upaya pencarian dan pertolongan untuk para korban dari KMP Yunisi memasuki hari keempat. Pada kesempatan kali ini, tim SAR gabungan terus memperluas jangkauan pencarian. Selain memperluas jangkauan pencarian, tim SAR gabungan juga mengerahkan sejumlah pasukan dari unsur TNI, Polri, Basarnas, serta relawan. Setidaknya ada sekitar 10 buah kapal yang beroperasi dalam pencarian korban atas tenggelamnya KMP Yunisi ini. Perlu diketahui sebelumnya, pada pencarian kali ini tim gabungan fokus pada pencarian sebanyak 18 orang yang hingga kali ini masih belum dapat ditemukan. Adapun 18 orang tersebut yakni meliputi dari 15 penumpang manifest dan non-manifest serta 3 orang dari ABK. Sementara itu, Kasih-Op Basarnas Surabaya, Iwayan Suyatna mengatakan, pada kesempatan pencarian kali ini, pihaknya mengerahkan sebanyak 1 kapal negara KN SAR Permadi dan 3 unit kapal cepat. Selain 4 unit kapal dari Basarnas, 3 unit KRI dan kapal milik Polairut juga ikut operasi pencarian. Pada kesempatan ini juga pihaknya menambahkan bahwasanya saat ini sedang berupaya memperluas jangkauan pencarian para korban dari tenggelamnya KMP Yunisi tersebut. Jam 05.45 kita mengerahkan 4 unit kapal, 1 buah KN SAR Permadi dan 3 buah RIB. Juga kami dibantu oleh KRI, 3 buah KRI yang ada sudah di lokasi, kemudian kapal Polair juga membantu kita dalam pelaksanaan pencarian di hari keempat ini. Betul, itu dari kemarin memang kita perluas, tidak selalu di tempat tenggelamnya kapal, namun ke arah selatan sampai kurang lebih 10 nautical mil sudah kita sapu. Kemudian ke arah utara saat ini juga kita sudah melaksanakan pencarian ke arah utara. Untuk sementara hari ini kita belum menemukan barang-barang kapal ataupun korban yang dimaksud sampai saat ini masih nihil. Saat ini masih berlangsung di tengah. Belum ada yang beristirahat dan belum ada yang kembali ke dermaga. Masih kita laksanakan dengan tim yang ada. Kalau personil itu silahkan dikoordinasikan lebih lanjut, karena untuk tim yang ada di Jawa Timur ini kita kerahkan 50 orang personil. Untuk di Bali mungkin di posko SAR Mission Koordinator di situ banyak lagi personil yang dikerahkan dalam pencarian ini. Meski sudah memasuki hari keempat pencarian korban, masih belum membuahkan hasil. Sehingga pencarian ini akan dilanjutkan pada hari selanjutnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Perluasan sasaran vaksinasi ternyata berdampak pada jumlah pendonor darah, sehingga mengakibatkan penurunan jumlah ketersediaan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Banyuwangi. Stok darah pun turun hingga 50%. Untuk mensiasatinya, pihak UTD PMI Kabupaten Banyuwangi hadiahi kepada para pendonor darah. Semakin gencarnya perluasan vaksinasi tak terkecuali di Kabupaten Banyuwangi, pada jumlah stok darah di unit transfusi darah atau UTD Kabupaten Banyuwangi. Kini ketersediaan darah di UTD masih tergolong tidak aman. Pasalnya bagi masyarakat yang telah divaksin kedua, haruslah menunggu hingga 4 minggu, barulah diperbolehkan untuk donor darah. Dr. Rezekiati, Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Banyuwangi mengatakan,
Turunnya stok darah sudah sejak April dan terus mengalami penurunan hingga bulan Juni. Dirinya mengatakan stok darah dikatakan sudah aman apabila tersedia 500 sampai 700 kantong hingga bisa memenuhi kebutuhan selama 10 hari ke depan. Kini stok darah hanya tersedia 250 hingga 300 kantong saja, penurunannya capai 50%. Terbukti dengan data per tanggal 2 Juli stok darah hanya 110. Jika di tahun 2020 silam bisa mendistribusikan sekitar 70 kantong darah, namun di tahun ini hanya 52 kantong darah per harinya. Untuk mensiasati kekurangan stok darah yang ada, mereka memilih untuk menjadwalkan bus donor darah di depan pendopo. Hal ini guna memudahkan warga yang ingin berdonor karena letaknya pun cukup strategis. Jadi mulai dari awal pandemi COVID di tahun 2020 itu dari mulai bulan April tahun 2020 itu kita sejak ada aturan PPKM itu atau PSBB waktu itu ya, itu memang sudah mulai ada kesulitan untuk memenuhi stok darah aman di Banyuwangi. Tetapi pada 2021 ini terutama mulai dari bulan sekitar Maret April itu kita makin kesulitan untuk memenuhi stok darah yang aman karena satu, kondisi pandemi yang masih berlangsung, kedua itu karena proses vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah dan diikuti oleh pendonor. Nah, kondisi ini juga semakin diperparah lagi dengan meningkatnya kasus di bulan-bulan Mei Juni dan juga adanya perluasan sasaran vaksinasi, di mana sebagian besar pendonor kita itu ada di usia 18 sampai dengan kurang dari 60 dan itu menjadi sasaran perluasan vaksinasi. Dan saat ini vaksin yang digunakan pun itu durasi antara vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua kan cukup panjang, 12 minggu ya, sehingga total nanti setelah vaksinasi kedua 4 minggu setelah vaksinasi kedua orang baru boleh donor. Jadi total masa tunggunya adalah 4 bulan. Itu sangat-sangat menyulitkan kami untuk mendapatkan stok darah sehingga dapat terpenuhi stok darah yang aman. Harusnya stok darah yang aman itu hitungan kita itu harus memenuhi untuk kebutuhan 8-10 hari ke depan. Jadi untuk di Banyuwangi di tahun 2020 sebenarnya permintaan kami itu sekitar 75 kantong per hari, sehingga kebutuhan darah untuk stok darah yang aman harian itu harusnya kita punya sekitar 500 sampai dengan 700 kantong sehingga tercukupi sampai dengan sekitar 10 hari ke depan. Tetapi kondisi itu tidak bisa kita pertahankan lagi, terutama akhir-akhir ini kita itu hanya punya stok darah untuk sekitar kebutuhan 3 hari ke depan. Itu pun golongan dan komponennya itu juga ada yang kadang-kadang masih nol gitu. Jadi ini sangat menyulitkan kita, Mbak. Untuk mensiasati itu kita mulai dari April 2020 itu melakukan beberapa hal, diantaranya adalah bus donor kita itu standby di depan pendopo untuk ini menarik perhatian pendonor yang tidak bisa datang ke tempat kegiatan di satu institusi atau satu kelompok donor atau mungkin tidak datang ke kantor ya, dan tempat itu kita anggap strategis selama ini bisa menarik orang untuk datang sehingga bisa mendongkrak untuk perolehan darah gitu. Dirinya pun menjelaskan tidak akan mengambil darah dari daerah lain karena semua UTD mengalami hal yang sama. Sehingga untuk menarik para pendonor unit transfusi darah PMI Kabupaten Banyuwangi, yakni memberikan hadiah seperti tumbler kepada setiap orang yang berdonor. Dari Banyuwangi, Jawa Timur,
Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kekayaan bambu yang dimiliki Desa Jambewangi membuat salah satu ibu tergerak untuk memberdayakan pemuda setempat dalam mengolah bambu menjadi kerajinan tangan. Sempat menemui kesulitan, namun berkat keuletannya yang dimiliki, hasil karya pemuda binaannya saat ini mampu menembus pasar nasional. Inilah galeri kecil milik Indah Marheni, tempat di mana belasan pemuda dusun Sumberjo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, menimba ilmu dalam mengotak-atik bambu menjadi kerajinan tangan bernilai jual ekonomis. Saat ini galeri kecil miliknya mampu menampung puluhan hingga ratusan olahan kerajinan, mulai dari songkok, tempat tisu, tas wanita, hingga lampion asli buatan pemuda binaannya. Sempat menemui kesulitan saat awal berdiri, lantaran menyatukan perbedaan di antara pemuda yang menganut agama yang berbeda. Namun berkat keuletan yang dimiliki, saat ini galerinya mampu menjual hasil kerajinannya hingga ke pasar nasional, mulai dari Surabaya, Jakarta, hingga ke Provinsi Lampung. Permintaan yang terus meningkat ternyata diimbangi dengan melimpahnya bahan baku yang dibutuhkan, sehingga sampai saat ini dirinya tidak pernah menolak permintaan dari para pembelinya. Selain itu, dengan metode tanam bambu berkelanjutan yang digalang dirinya bersama pemuda binaannya, ternyata mampu menjadi penyangga tambahan jika terjadi kekurangan bahan baku. Indah juga menuturkan jika saat ini para ibu-ibu di wilayahnya mulai ikut serta dalam proses pengerjaan, mulai dari pembuatan hingga ikut andil dalam pemasaran produk-produk andalan galerinya. Harganya pun ramah di kantong, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp40.000, tergantung model dan ukurannya. Dibuat Mas untuk songkok, tas, rantang, tempat tisu, lampion, dan lain-lain. Kita Mas untuk para pemuda, kita anjurkan untuk menanam bambu di tepian sungai ini untuk mengatasi banjir. Nah, selain itu nanti kalau sudah bambunya sudah tua ditebang untuk dianyam ini Mas. Sekitar 1 tahun. Oh, sekitar 1 tahun. Untuk remajanya ini sekitar 15 orang. Kalau ibu-ibunya ini ya sudah banyak Mas. Kebetulan saya kan juga sebagai ketua tim penggerak PKK. Iya, per item Mas. Itemnya misalkan songkok ini rata-rata ya murah Mas, ini 35 sampai 40, 45 gitu. Saat ini tengah dijajaki pembukaan pelatihan di tempat yang berbeda, di mana desa sebelah akan dilirik untuk dijadikan pilot project kerajinan bambu dengan konsep yang sama, yakni merangkul para pemuda serta ibu-ibu setempat. Untuk itu diharapkan adanya kemudahan akses yang diberikan pemerintah terkait bagi proyek kerajinan bambu miliknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.